Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, secara asumsi fikih siasah, karena Pancasilanya itu sudah diterima sebagai asas tunggal ya, secara asumsi, maka hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, sistem politiknya gitu ya, sistem ekonominya, itu tentu secara asumsi itu sudah diterima gitu, secara asumsi, karena Pancasilanya juga sudah diterima. Tetapi kan selalu kita ini hal-hal yang besar itu jika ditafsir itu akan melahirkan banyak problem. Dan kalau tahun 1984 itu besarnya sudah ditetapkan di situ Bondo, maka tafsir-tafsirnya ini yang sering kali rumit ini rasanya mungkin perlu diperjelas. Kalau Pancasila itu sudah diterima, itu nanti perinciannya itu bentuknya seperti apa. Itu kalau tafasil ini memang rumit ini ya. Kayak pernikahan suami istri itu kan begitu qabil tu nikah itu kan sudah besarnya sudah terima. Tapi kalau begitu masuk rumah tangga itu rumit-rumitnya kan menjadi perlu dimusyawarahkan bareng-bareng. Kamu bagian apa, saya bagian apa. Itu kalau nggak cocok bisa beredar itu. Ini itu didiskusikan oleh kiai-kiai. Yang banyak bicara juga seharusnya kiai-kiai. Karena PBNU itu sadar betul bahwa yang punya NU itu adalah kiai-kiai. NU itu kantornya saja, tapi realnya itu ada di kiai-kiai itu. Kebangsaan itu sendiri ya, al-qaumiyah dzatihah. Qaumiyah atau kebangsaan itu sendiri telah menjelma menjadi sebuah negara atau entitas politik. Yang namanya kebangsaan atau qaumiyah itu yang pertama itu kebangsaan sebagai sesuatu yang natural, yang fitri. Yang kedua, kebangsaan sebagai sesuatu yang melahirkan fanatisme. Yang pertama itu zahiratun fitriyah. Yang kedua itu zahiratun asabiyah salbiyah. Nah, qaumiyah atau nation tadi itu apa namanya, kebangsaan itu kalau artinya adalah yang fitri itu ya sama sekali tidak bermasalah. Pertama, bagi yang menyetujui ini, ayat yang disampaikan itu sangat jelas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
la tabdila li khalqillah, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sejak pertama sudah menyampaikan bahwa agama ini adalah agama yang fitri. Hal-hal yang menyangkut fitri itu tidak akan ditentang. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka laki-laki, ini namanya fitri, tidak akan ditentang, tetapi diatur. Orang mencintai keluarganya dalam skop yang kecil, lalu mencintai keluarganya yang agak besar, lalu yang agak besar lagi, itu semuanya adalah fitri. Kalau saya lahir di sarang lalu mencintai sarang, itu bagian dari fitrah. Nah yang seperti ini itu tidak mungkin ditentang, karena yang seperti ini itu adalah fitrah. Tetapi kalau sudah sampai kepada asabiyah, itu yang masuk dalam kategori hadis Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Itu secara dasar qaumiyah. Kemudian kewarganegaraan itu akan hancur. Kewarganegaraan itu sangat diperlukan, tetapi kewarganegaraan itu akan hancur, akan ada yang protes, akan ada yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan separatis dan sebagainya, itu jika di dalamnya ada satu warga negara yang merasa diperlakukan tidak adil. Karena keadilan itu adalah umum. Agama ini, negara ini akan tegak dengan keadilan meski tanpa Islam. Dan negara ini tidak akan tegak meski dengan Islam, akan tetapi minus keadilan. Ya, makalah yang sering kita dengar itu, kalau nggak salah itu disampaikan Sayyidina Ali atau siapa itu ya, baik, tentang keadilan. Jadi pertama yang menjadi pijakan itu adalah bahwa kewarganegaraan atau bangsa ini akan hancur kalau ada satu komponen-komponen yang merasa itu tidak diperlakukan secara adil. Baik. Yang kedua, orang yang tidak punya basis bangsa itu sangat-sangat membahayakan. Sangat membahayakan untuk era modern ini. Contohnya apa? ISIS. ISIS itu tidak punya bangsa. Hari ini dia menyerang di Irak. Tapi kalau Irak merasa dia kalah, dia akan pindah ke Damaskus. Itu orang-orangnya kok kalah, itu bisa pindah ke Indonesia. Tanpa peduli kalau mereka itu keluar dari Syria, itu akan melahirkan kehancuran. ISIS itu tidak punya basis kebangsaan. Dia itu mau mensejahterakan siapa, itu nggak ada negaranya, nggak ada wilayahnya. Oh, itu bahaya sekali. Dan orang-orang yang sekarang di Indonesia itu menggerakkan khilafah, itu dia tidak peduli khilafah itu berdiri di Indonesia atau di Malaysia. Kalau dia bisa berdiri di Indonesia, dia akan menggunakan Indonesia. Kalau ternyata Indonesia setelah hancur, dia tidak berhasil, dengan mudah akan pindah ke Malaysia. Malaysia nggak berhasil, sudah hancur, dengan mudah nanti dia pindah ke Irak. Dan warganya itu sangat multi. Kenapa? Nggak punya basis teritorial yang jelas. Untuk yang sekarang ini, yang seperti ini sangat berbahaya. Maka bisa saja orang Indonesia itu tiba-tiba biatnya itu ke Irak. Jadi nggak tahu dia warga negara Irak apa warga negara Indonesia. Kalau dia punya uang, itu uangnya untuk siapa itu nggak jelas. Dan kita sudah pengalaman dengan ISIS, dengan Bin Laden, dengan itu nggak punya. Dia bisa berada di mana-mana. Dan itu membahayakan sekali terhadap kelangsungan umat. Itu dua hal. Nah sekarang ini
Yang namanya kewarganegaraan itu diartikan secara sederhana. Diartikan secara sederhana, secara real ya, tidak secara sejarah. Kalau sejarah nanti akan agak rumit, tapi secara real. Kewarganegaraan itu artinya adalah satu tempat di mana warga negaranya itu diperlakukan sama secara hak dan kewajiban. Tidak berpikir tentang agamanya apa, tidak berpikir tentang etnisnya apa, tidak berpikir tentang partainya apa, diperlakukan secara sama. Itu secara ini. Walaupun kalau didefinisikan itu nanti akan tergantung siapa yang mendefinisikan. Kalau sudah didefinisikan, karena kalau sudah didefinisikan itu bisa berarti adalah asobiyah, mementingkan segala kepentingan bangsa di atas segala kepentingan apapun. Nah, itu kadang yang ini yang kadang-kadang dikutip lalu untuk menyerang kebangsaan. Tapi saya pikir kalau Muslim yang baik itu tidak akan punya paham yang seperti ini, mementingkan segala kepentingan bangsa terhadap kepentingan-kepentingan yang lainnya. Di dalam definisi kebangsaan yang seperti ini itu seringkali masuk. Misalnya dalam sebuah ada buku namanya Al-Islam Al-Hadar Al-Gharbiyah. Ketika dia menyatakan tidak setuju terhadap kebangsaan, itu cara mendefinisikan bisa begini. Aqidatun tusawwiru wa'yan jadidan yumajidu fihi al-insan jama'atan mahdudah. Bayangkan. Seseorang mengagungkan kelompok tertentu. Ya kalau definisinya sudah seperti ini ya gampang sekali menolak. Oh, ini ngawur ini bisa menggantikan agama kalau ini ya. Jadi definisi ini memang agak bisa mempengaruhi terhadap ini. Sama dengan nyoblos itu, nyoblos pemilu itu apa sih yang dilakukan itu kan secara fikih itu kan orang bisa macam-macam. Ketika orang berada di satu bilik lalu nyoblos, perempuan nyoblos, orang yang tidak tahu apa-apa nyoblos, itu secara fikih itu kan bermasalah, karena dalam fikih siasa itu ahlul ikhtiar itu kan syaratnya bisa macam-macam. Sebetulnya yang telah dilakukan ini apa sih? Itu kan? Nah dalam fikih-fikih kita itu kan bisa dimasukkan wakalah, ada yang mengatakan BA, ada yang mengatakan syahadah. Saking bingungnya, ini apa ini ya? Ketika ini apa ya? Ini apa ini? Saya sedang syahadah, wakalah atau beat? Apa? Oh iya itu. Kalau dikasih uang lalu ya dijual. Tergantung persepsinya. Dan kebelakangnya bisa ini kalau beat itu maka akan punya hukum apa dan itu. Nah sama dengan ketika kita menyampaikan kebangsaan itu juga berkaitan dengan persepsi ini kita sedang melakukan apa. Apalagi yang tadi saya sampaikan jika kemudian kita berbicara mengenai sejarah tentang kebangsaan, dan di sini memang salah satu sasaran tembak bagi orang-orang yang tidak suka kebangsaan itu biasanya akan memulainya dari sejarah. Misalnya ketika menyebut Islam, sejarah umat Islam itu dari awal itu yang memimpin satu Nabi Muhammad, lalu khilafah Umayyah, lalu khilafah Abbasiyah, lalu khilafah Utsmaniyah, lalu 1924 khilafah itu dihilangkan oleh Kemal Atatürk, dan Kemal Atatürk itu adalah orang-orang sekuler, bahkan disinyalir agamanya Yahudi atau bangsa Yahudi. Kemudian di negara-negara Muslim seperti di Mesir, seperti di Syria, yang menyetujui itu adalah justru orang-orang non-Muslim. Atau kalau yang Muslim itu sekularis yang ini, enggak ada kiai-kiai yang
sejarah. Karena itu tahun 1926 akan ada namanya muktamar di Mesir untuk usahakan adanya khilafah kembali, tidak berhasil. Ada di Saudi tahun 1926 juga nggak berhasil, tahun 1930 di Palestina itu tidak berhasil. Jadi upaya-upaya sudah diusaha, tapi itu semuanya tidak berhasil dan kita harus meneruskannya. Maka lahir Ikhwan, maka lahir Hizbut Tahrir. Nah, cara menyetingnya itu adalah melalui sejarah ini. Jika orang itu tidak setuju, apalagi kalau yang kemudian tidak setuju menggunakan bahasa-bahasa ideologi, ya pasti akan tidak setuju. Dulu itu hukum itu semuanya itu langsung dari Gusti Allah. Sekarang ini yang hukum itu adalah masyarakat, itu sudah syirik itu wewenang Gusti Allah. Nah, ini cara menyeting kalau kita tidak menyetujui. Nah, kalau yang caranya menyetujui, cara nyetingnya juga akan berbeda. Cara menyetujuinya itu akan berbeda. Misalnya tentang al-wala wal al-bara. Ini kalau kita setuju, caranya menyeting akan seperti apa? Maka akan kita sebutkan al-wala wal bara itu di dalam ayat-ayat Al-Quran itu jumlahnya sekian. Ada ayat apa saja, banyak sekali ayat-ayatnya itu. Ya, kita bisa menyebut misalnya ayatnya itu innama waliyukumullahu wa rasuluhu annabiyyu aula bil mu'minin wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan wala. Nah, kalau yang setuju itu akan memulainya itu dengan gaya-gaya ilmiah. Dan biasanya memang yang berat-berat itu kalau mau menyampaikan setuju itu pakai yang agak akademik, terus agak bulat-bulat gitu. Tapi kalau yang tidak setuju itu gampang, langsung gitu, penak gitu. Makanya gampang untuk bilang tidak setuju daripada bilang setuju, itu agak rumit. Dan seringkali kita itu didoktrin jadi NU itu agak berat. Kenapa? Kadang-kadang itu kalau bikin keputusan itu rumit. Nah, itu. Tahun 1984 itu kalau tidak setuju itu gampang. Kita ini Islam. Tapi bayangkan mau mengatakan Pancasila sah sebagai asas tunggal itu pasti ilmunya rumit itu. Dan tugas NU itu kadang-kadang memang yang rumit-rumit gini nih tuh. Nah, kalau setuju itu nanti bilangnya akan begini nih, kalau setuju. Caranya agar menggiring orang supaya setuju. Waliyah itu maknanya bisa macam-macam. Waliyah itu ada yang sebabnya karena nasab, ada karena sesama manusia, ada karena agama, ada karenanya, dan lain sebagainya. Maka kalimat wala itu jangan disederhanakan. Wala itu maknanya sesuai dengan konteksnya. Wala dalam Al-Quran yang sering dibuat terma ideologis menjadi wala wal bara itu sebetulnya itu kalimat yang sangat rumit kalau kita melihat satu persatu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, ini kan kalau ngajak gini nih kan pasti banyak yang nggak paham kalau misalnya kelasnya itu kelas ini. Makanya itu agak rumit menjelaskan, kalau yang namanya menyetujui itu agak rumit. Dan orang kalau tidak siap, kakek kesuwen nih, bemain, oh ini gampang pol. Nah, rumit gitu caranya itu. Masdarnya aja bisa wala, wila, tauliyah, walyun. Oh itu agak bergaya-gaya apa namanya itu rumit itu. Nah, karena
Karena itu kita misalnya bisa membaca dari Al-Imam Az-Zabidi ya, dalam kitabnya Tajul Arus setelah menyampaikan makna wala-wala dalam Al-Quran apa itu. Nah, ini teksnya saya bacakan di dalam Tajul Arus Al-Imam Az-Zabidi. Wa akfaruha qad ja'at fil hadis fayudhafu kullu wahidin ila ma yaqtadihi al-haditsu al-warithu fihi. Kalimat wala itu jangan disederhanakan satu makna, tapi harus dimaknai sesuai kalimat itu datang dalam siyak apa. Itu nas yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus. Pengarang Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Nah, jadi wala itu bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam. Nah, rata-rata wala itu tidak diberikan kepada person, tetapi kepada amal. Tidak diberikan kepada person, tetapi diberikan kepada amal. Rata-rata. Nah, amal itu maksudnya begini. Misalnya ya, wa anzir ashiratakal aqrabin wahfad janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Bukan bari'un minka, tapi bari'un mimma ta'malun. Itu bukan orangnya, tetapi perilakunya. Hanya beberapa yang dinisbatkan langsung kepada orangnya ketika dalam situasi tertentu. Bari'un minal musyrikina. Tapi di luar itu, misalnya lagi wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Bukan minkum mimma a'mal wa mimma ta'malun. Ibrahim kepada ayahnya, bukan kok saya tidak mau sama kamu, tapi ini innani bura'u innani apa ya? Baro'un ya, atau apa ya? Bura'u ya. Ya. Mimma ta'budun, bukan minka tapi mimma ta'budun. Jadi rata-rata itu memang ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena setiap orang itu ada nilai baiknya dan ada nilai tidak baiknya. Syekh Ali Al-Jufri dalam pidatonya yang sangat terkenal di depan orang-orang sufi, lalu dikutip di mana-mana, saya tidak pernah terhadap orangnya, saya hanya kepada perilakunya. Saya kalau benci kepada orang kafir, saya tidak benci orangnya, tapi saya benci perilakunya. Karena dia sebagai orang tetap manusia, karena ini, tetapi perilakunya yang ini saya tidak suka. Itu kata Ali Al-Jufri, menantunya Habib Umar bin Al-Hafif. Dan itu disampaikan betul di depan jamaah, kalau nggak salah itu jamaah orang-orang sufi. Pidatonya viral di mana-mana saya dengar itu. Nah sekarang muwatonah itu persepsinya apa? Kalau tadi kan yang tidak setuju. Kalau yang setuju itu persepsinya apa itu kira-kira muwatonah? Muwatonah itu adalah akad kesepakatan antara kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kebaikan-kebaikan demi kemaslahatan bersama. Saya dengan warga negara Indonesia ini, dengan segala etnisnya, dengan segala agamanya, saya sepakat dengan mereka untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan bersama untuk kepentingan-kepentingan bersama.
Ini yang saya sebut tadi itu akad nikahnya. Ini sah. Akad nikah kobil tuh. Tapi kalau sudah detail itu kan bermasalah. Detailnya ini apa ini? Dan ini urusannya kiai-kiai berat. Kalau sudah detailnya itu. Kenapa? Ini tuh mensyaratkan kesepakatan ini tuh mensyaratkan tajawuzudza. Dia itu harus melewati kepentingan-kepentingan pribadi. Karena kalau semua itu menonjolkan kepribadiannya, itu pasti nggak jadi kesepakatan. Apa yang kamu miliki yang kira-kira saya boleh, dan apa yang saya miliki yang kira-kira kamu boleh. Nah, yang digunakan untuk yang menyetujui itu diantaranya adalah misalnya adalah hilful fudul. Kanjeng Nabi ketika di Mekah itu pernah mengikuti kesepakatan dengan orang-orang tidak muslim untuk membantu orang-orang yang dizolimi. Yang kemudian ketika di Madinah Nabi mengatakan, saya kalau disuruh mengulangi kayak gitu saya mau. Saya mau. Itu. Nah, jadi basis-basis kebangsaan ini bagi yang setuju itu didasarkan kepada kesepakatan-kesepakatan ini. Basis-basis Nabi lagi cerita tentang Fudek yang masuk Islam lalu dia pulang. Kamu jalankan sholat, kamu jalankan zakat, yang baik-baik di kamu dukung, yang tidak baik-baik ya tidak perlu didukung. Dan itu juga bagian dari, atau nasnya seperti apa nanti akan kita lihat, karena saya juga agak lupa-lupa seperti apa itu ya. Itu bagi yang menyetujui. Tetapi tentu saja hal-hal yang rumit itu adalah soal detail-detail ketika kita mengatakan bahwa ini itu, ini apa yang kamu punya dan apa itu adalah harus tenggang rasa, itu detail-detailnya itu akan seperti apa. Dan semoga kiai-kiai juga berkenan untuk membicarakan masalah-masalah ini, dan kita juga kepingin mendengar banyak tentang diskusi-diskusi wilayah ketika sesuatu itu didetilkan. Itu akan terjadi kayak apa. Tapi basis-basisnya itu seperti disampaikan ini ya basisnya akan seperti ini. Ya. Itu adalah kesepakatan bersama. Nah, yang tidak setuju lagi itu misalnya bahwa dulu itu enggak ada yang namanya batas teritorial. Enggak ada. Teritorial itu dijaga. Tapi kapan-kapan bisa pindah, geser-geser. Nek waya menang ya maju, nek waya kalah ya mundur gitu. Pokoknya itu enggak ada yang namanya batas-batas itu. Maka ketika pertama kali ada negara Wahabi itu ya enggak ada batas negaranya, dia terus saja sampai kemudian ada perjanjian, baru sekarang ada perbatasannya. Tapi dulu ketika terjadi ya enggak ada perbatasannya. Nah, yang seperti ini tidak ada batasnya lalu menjadi ada batasnya, itu sah ataukah tidak? Ya itu urusan dunia. Kalau bagi yang setuju ya urusan dunia. Mbok batas yo kena, gak mbok batas yo kena, ya urusan dunia. Nasnya enggak ada yang mengatakan ngongkon yo ora, nglarang yo ora. Jadi tergantung cara memandangnya. Kalau cara memandangnya itu begini, Nabi itu A, B, C sampai Z. Kalau nggak ada A, B sampai Z, nggak ada ya berarti nggak boleh. Yang satu, Nabi yang dilarang A, B, C, D, E, Z. Ini nggak dilarang, ya boleh. Orang tinggal gaya berpikirnya saja. Tapi yang saya ketahui dari NU itu biasanya itu, ini nggak ada A, B, C, nggak ada larangannya. Oh ya, tahlilan nggak ada larangannya. Oh ya. Apalagi pokoknya pikirnya orang Indonesia dipikir larangan nih. Gak ono dilakoni, gak ono dilakoni. Kalau
sebagian orang mikirnya itu yang dipikir perintahnya, ada apa enggak? Ini Sayyidina ora ono. Sing siji Sayyidina ora dilarang. Makanya ya. Nah, kadang-kadang saya pikir-pikir kita ini kelompok yang mana ya, tergantung seleranya gitu. Kadang-kadang yang ngomongnya gini, tapi kita tahu bahwa ini ada dua model berpikir, dan itu kita pikir-pikir itu ya kadang-kadang ya sah-sah saja, tapi ada yang sering saya baca dan terkesan itu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu bilang orang pinter itu bukan pembuat, bukan apa namanya pemilik nomor sepatu. Tapi wong pinter itu wong sing iso nggawe sepatu. Itu kata Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau orang itu punya sepatu banyak dengan nomor 34 sampai 45, kalau ada orang datang kepada dia dan nyodorkan sikilnya kok kemudian sepatunya dia tidak punya, dia akan ngomong begini, ini kakimu yang bid'ah ini. Karena nggak ada di nomor sepatu saya. Makanya yang gaya berpikir begini tuh banyak bid'ahnya. Gitu. Nah, kata Ibnu Rushd yang pinter itu bukan yang punya nomor, tapi yang pinter buat sepatu. Itu yang pintar. Sehingga kaki apapun itu saya bisa Islamkan. Bahkan Nyi Roro Kidul itu bisa saya kasih jilbaban. Biar Islam itu. Itu kata Ibnu Rushd. Maka saya pikir bayangkan kiai-kiai ketika tahun 1984 itu pasti bukan pemilik nomor sepatu, itu pasti pinter bikin sepatu itu. Semua orang nggak bisa bikin Pancasila jadi apa? Asas tunggal kok itu bisa itu loh. Itu pasti itu bukan pemilik nomor sepatu, itu pasti pinter bikin sepatu sehingga Pancasila itu bisa dikasih sepatu Islam. Itu. Nah, yang pernik-pernik ini memang luar biasa sulitnya itu. Ya, yang ketika kita sudah bicara yang pernik-pernik, dan kita kalau mencontohkan yang pernik-pernik itu pasti perdebatannya akan panjang. Misalnya, apakah orang Indonesia yang Muslim itu wajib berjilbab atau tidak di tengah gaya hidup kayak begini ini? Permasalahannya itu adalah kita ini tidak hanya dipengaruhi oleh agama kita, tapi juga dipengaruhi oleh banyak hal. Orang Islam tidak semuanya mau berjilbab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang Islam melihat wanita yang tidak berjilbab? Yang salah itu yang melihat apa yang salah itu yang nyopot? Rumit itu. Gimana kalau kita nonton televisi berita, kiai-kiai yang khusyuk-khusyuk itu berita ya dilihat aja. Gimana lagi? Yang salah itu yang gitu. Oh ya, kita baca-baca itu yang super sergap. Baca itu perlu super sergap dan kadang-kadang agak ya Gusti muga-muga madhab sing ngene iki ono membere gitu. Member itu misalnya kayak gini. Kalau ada orang non-muslim itu tidak pakai jilbab, tidak pakai jilbab dengan pakaian yang agak pantas lah. Kalau tidak pantas ya memang itu inilah yang tidak pantas, yang pantas menurut mereka. Lalu kita melihat itu yang salah itu yang copot apa? Ataukah yang salah itu yang melihat? Karena kalau yang seperti ini itu fikih kunonya itu. Kalau kita buka-buka itu ya ada itu yang menyalahkan itu yang ini, yang bukan yang melihat, yang salah itu yang pakai itu. Kenapa ya? Karena dulu itu orang amat-amat itu
Itu banyak yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, dan itu seliweran di negara Islam ya, itu ya orang-orang ya kayaknya enjoy aja, yang penting dia tidak Islam. Nah, kalau yang itu bukan, kalau yang tidak jilbaban itu bukan non muslim tapi muslimah, itu kira-kira bisa nggak dikiaskan dengan yang amat-amat itu dalam konteks dunia modern? Itu dalam konteks dunia modern, makanya agak rumit, agak apa gitu ya. Apalagi kalau jadi kiai. Saya pernah di Jogja itu. Nah, dulu saya pernah di Jogja. Saya lewat depannya rumahnya kiai. Ada yang sopan itu pakai rok pendek. Kalau di sarang itu bilang yuk mateng aku iki. Tapi terus saya pertama itu ya heran ya. Ini pasti bermasalah ini. Datang ke rumahnya kiai kok pakai rok pendek, kiai segini loh kiai. Saya tahu sendiri. Saya waktu itu mau berangkat ke masjid kalau nggak salah itu aja. Ini bermasalah ini. Tapi tuh saya pikir-pikir ya. Saya pikir-pikir itu bukan berarti pembenaran, tapi mencoba mencari hikmah sedikit, sedikit saja. Ya Allah, orang itu kalau nggak ada kiai itu, kalau kiai itu semuanya. Yang kiai, yang orang-orang gini itu pasti nggak menemukan curhat. Jadi saya pikir kiai yang kayak gini itu yang menerima apa? Itu ya Allah, itu mungkin semoga ganjarannya itu ganjaran orang gini kok masih konsultasi agama kepada kiai. Itu kalau kemudian kiainya itu kemudian mandang ya kan nggak mungkin mau tamu terus gini kan ya nggak mungkin. Itu terus hukumnya kayak apa itu? Saya sendiri tuh pernah menghadapi kayak gitu itu. Karena dulu tuh saya pernah jadi imam di Belanda. Pernah jadi imam Belanda itu. Ada perempuan itu you can see gini loh. Ke masjid, saya kaget. Wih, mau apa ini? Gini nih. Akhirnya saya panggil teman, tanya-tanya. Saya kan agak merasa tidak pantas. Kayaknya kiai saya ini. Tapi setelah dia tanya itu ternyata ini saya mau bayar zakat kemana? Nah ini kalau nggak ada kiai-kiai yang tadi itu. Nah kalau semua kiai khusyuk, nah terus persoalannya itu kalau menemui kiai gini gitu, yang salah itu yang berbaju atau yang melihat. Itu baru konteks yang kecil-kecil seperti ini. Maksudnya kalau kemudian anggota kita ada yang di DPR, anggota kita itu pasti pakaiannya tidak seragam. Dan itu kalau kemudian melihat, itu yang salah itu yang siapa? Kalau kita sudah masuk wilayah di pernik-pernik ini. Karena tadi syaratnya untuk negara kebangsaan itu adalah ini. Tenggang rasanya itu harus cukup tinggi. Dan itu kalau kita tidak melakukan, itu dilakukan oleh orang lain dan kita pasti kalah. Pasti kalah. Ini kalau wilayah pernik-pernik tentang ini ya, kesetaraan dan sebagainya itu. Saya contohkan lagi nih yang agak apa ya, saya sendiri takut itu. Takutnya itu, ya saya itu kepingin orang Islam itu punya misalnya perusahaan pesawat, pengen orang Islam itu punya perusahaan mobil, punya Toyota lah, punya apa gitu ya. Tapi kita pastikan kalau umat Islam itu sudah punya Toyota, itu yang beli itu pasti macam-macam. Bahkan ada perusahaan wine itu yang akan beli dan akan menggunakan kalau itu truk itu pasti untuk ngangkut wine. Kita punya perusahaan Amerika Toyota itu pasti nanti akan dijual di Amerika, akan dijual. Yang beli siapa? Ya siapa saja karena itu perusahaan multi.
Dan yang beli bisa gereja. Dan itu bisa-bisa kalau mobilnya itu perusahaan namanya itu Bulan Bintang, itu bisa-bisa nangkringnya itu untuk angkut pastor-pastor ke gereja. Dan itu syaratnya orang kaya di dunia sekarang itu, ya ini syaratnya. Tidak terkontrol lagi. Nah itu juga patut untuk ditanyakan kalau sudah masuk wilayah pernik-pernik ini. Pernik-pernik ketika sama hak dan kewajiban. Pernik-perniknya itu yang rumit. Makanya berbahagialah kita ini santri-santri ini, kita ini seringkali tidak pernah mengalami ini. Sehingga tidur itu nyaman. Ini, tidur itu nyaman. Bayangkan syaratnya Presiden Indonesia itu harus punya, ya harus itu artinya dalam konteks kebangsaan, ya. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada ininya. Tapi itu harus punya pembantu yang non-muslim. Itu pasti itu. Sejak zaman Soekarno sampai sekarang, itu enggak ada yang namanya presiden tidak punya menteri yang 100% muslim. Nah bagaimana hukumnya mengangkat pembantu yang non-muslim? Kemungkinannya cuma satu, kamu jadi presiden mengangkat itu, atau kamu tidak jadi presiden dan kamu serahkan kepada orang-orang yang sekuler. Itu pilihannya, nggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, semua Islam Indonesia pasti akan geger. Gitu. Pasti itu tidak dalam rangka kodok kodar ya, pasti itu kalkulasi kebangsaan, bukan kok kodok kodar, tapi itu kalkulasi kebangsaan. Nah ini yang kemudian membawa para ulama itu kemudian mencari fikih-fikih yang gede-gede kitab itu ada di mana pembahasan ini. Ada di mana, dan itu berat tidak hanya secara istihad tapi juga mental dan ini dan seterusnya itu ya. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.